hingga ia pun berharap jika situasi tsunami COVID-19 yang terjadi di India jangan sampai terjadi di Indonesia. Lantas, seperti apa tanggapan para selebriti melihat kerumunan masyarakat di masa pandemi COVID-19 menjelang Lebaran tahun ini? Lokasinya di Tanah Abang, mau Lebaran, orang-orang udah beli baju. Belanja mungkin bisa belanja secara online atau apa gitu ya, mungkin nanti aja dulu, nanti kalau udah agak sepian baru bisa belanja deh gitu. Nah ini mari kita sama-sama jaga kesehatan kita demi nanti penurunan penyebaran virus COVID-19 ini gitu. Prihatin sih. Artinya kita tahu sekarang kan COVID lagi naik, bahkan di India juga sedang terjadi mutasi corona. Kemudian berdesak-desakan tanpa ada social distancing itu pasti membahayakan para pengunjung dan juga pedagang yang ada di Tanah Abang. Dengan adanya membidaknya para pengunjung di pasar Tanah Abang beberapa hari ini, semoga tidak menambah jumlah penderita virus corona di Indonesia.
Itu Uma.
mendengar suara dari MC dari ya, sebelum acara pembukaan kami mulai, kami mohon dengan hormat kepada seluruh peserta yang telah bergabung di forum ini agar terlebih dahulu memute mic-nya supaya acara dengan lancar. Sekali lagi hormat kepada seluruh peserta yang bergabung di forum ini, kami persilakan atau terlebih dahulu sebelum acara pembukaan ini dimulai, dan nanti akan dinyalakan kembali setelah ada sesi selanjutnya. Udah. Mohon panitia, ada chat dari peserta, suara masih belum bisa didengar. Dari hostnya mohon untuk memute semua peserta dulu. Sudah, Prof. Untuk MC-nya mungkin bisa langsung menggunakan mic yang langsung input ke PC agar lebih jelas. Dan untuk peserta yang berada di dalam satu ruangan, mohon hanya satu yang unmute, misalnya untuk panitia yang dari Taman Siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak Eki. Mohon izin untuk dimulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Ing Setiawan Purnomo Sakti M.Eng, yang terhormat Bapak Somsin Sulistiawidodo, SSI, MSI, PhD, yang terhormat Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, MSI, yang kami hormati seluruh peserta pelatihan pekerti, peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional, kerjasama Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa Bima dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya. Hadirin yang kami hormati, sejenak marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti seluruh rangkaian acara. Kemudian, marilah kita menyampaikan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan agama Islam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman keislaman yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat seperti yang kita rasakan pada hari ini.
Hadirin yang kami hormati, marilah sama-sama kita membuka acara pelatihan pekerti, peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional. Sekali lagi kerjasama Lembaga Penjaminan Mutu, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa Bima, dengan Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu, Universitas Brawijaya Malang, dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, demi keberkahan acara kita pada hari ini dan sampai sesi penutup nanti, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan mohon izin kepada Bapak Ibu hadirin bahwa doa akan dipimpin secara Islami, dan kepada Bapak Ibu hadirin yang beragama lain dimohon untuk disesuaikan. Acara doa ini akan dipandu oleh kepada yang terhormat Bapak Muhammad Magister Pendidikan Islam. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum marilah kita berdoa. Ya Rabbana amin pimpinan kami ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan semuanya. Kami ulangi, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Magister Pendidikan Islam yang telah berkenan untuk memimpin doa. Dan semoga doa-doa terbaik dan doa-doa suci kita semua senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan. Untuk sambutan pertama, marilah kita menyimak bersama sambutan dari Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya Malang, sekaligus membuka secara resmi acara pelatihan pekerti peningkatan keterampilan dasar teknik profesional kerjasama Lembaga Penjaminan Mutu STKIP Taman Siswa Bima dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya kepada yang terhormat Profesor Dr. Setiawan Purnomo Sakti, MA, disilakan. Sekali lagi, mohon izin kami ulangi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan. Dan sambutan pertama, marilah kita menyimak bersama sambutan Ketua Lembaga Pendidikan dan Penjaminan Mutu. Kami ulangi, sambutan pertama adalah sambutan dari Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya Malang kepada yang terhormat Profesor Dr. Ing Setiawan Purnomo Sakti, MN, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan STKIP Taman Siswa Bima, teman-teman peserta pelatihan pekerti dari STKIP Bima dan dari perguruan tinggi yang lain, teman-teman panitia kegiatan pekerti pada periode bulan Mei tahun 2021 ini. Seperti kita ketahui bersama semua bahwa kegiatan pekerti merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan akan dapat memberikan suatu pemahaman dasar dan bekal bagi dosen-dosen muda khususnya untuk bisa lebih mengerti tentang tanda petik bagaimana profesinya nanti sebagai seorang dosen. Kemudian pada sisi yang lain, pelatihan pekerti ini dan juga mungkin akan bisa dilanjutkan pada pelatihan Applied Pro dan sebagainya, merupakan sebuah proses untuk bisa membawa teman-teman dosen muda ini untuk bisa menjadi seorang dosen yang profesional. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat-saat ini banyak hal yang juga telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, karena sudah berubah sekarang, dalam upaya untuk mendorong peningkatan mutu dan relevansi lulusan, demikian juga mutu dan kompetensi dari dosen, sehingga pada ujungnya akan meningkatkan mutu dan kualitas dari perguruan tingginya. Nah, harapan tersebut tentu saja
di antaranya bertumbuh pada kompetensi dosen, profesionalisme dosen di dalam menjalankan fungsi Tridharma perguruan tingginya untuk mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dari masing-masing institusi. Nah, salah satunya yang utama adalah bagaimana kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sehingga akan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan relevansi dengan dunia kerja yang semakin baik. Nah, pada acara pelatihan pekerti ini diharapkan nanti akan dapat memberikan bekal-bekal dasar untuk menuju menjadi dosen yang profesional tersebut. Selanjutnya tentu saja akan diperlukan pengembangan lebih lanjut sehingga akan menjadi seorang dosen yang memiliki kompetensi yang tinggi, yang profesional, dan selalu up to date dengan perkembangan yang ada sehingga mampu mengantarkan para mahasiswanya untuk dapat menjadi seorang lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi dan relevansi dengan dunia kerja. Mudah-mudahan di dalam kegiatan yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 21 Mei ini akan dapat diikuti oleh kita semua. Sebagian diantaranya dalam waktu puasa, mudah-mudahan dimudahkan dan diberi kekuatan untuk bisa mengikuti jalannya pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelahnya juga akan bisa mengikuti sampai dengan selesainya kegiatan ini dengan baik. Saya kira itu, dan selamat mengikuti kegiatan pekerti ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan baik ibadah kita maupun juga kegiatan pekerti ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka saya menyatakan untuk kegiatan pekerti ini dapat dilaksanakan mulai dengan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya Malang, Profesor Dr. Ing Setiawan Purnomo Sakti, MN. Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita menyimak bersama sambutan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Taman Siswa Bima kepada yang terhormat Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami atau kita hormati bersama pimpinan Lembaga Pengembangan Mutu dari Universitas Brawijaya yang tadi Profesor Dr. Ing Setiawan Purnomo Sakti sudah menyampaikan sambutan awalnya. Juga hadir di sini Bapak Ketua P2ATP UB, Pak Homsin Solistiawati Widodo SSI, juga ada panitia dari UB yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi menjelang siang ini, izinkan saya sebagai pimpinan STKIP Taman Siswa Bima menyampaikan rasa syukur yang mendalam kita di masa-masa bulan ibadah, bulan Ramadan. Di hari ke-21 ini kita masih diberikan
kesehatan, kesempatan dalam terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan kita, peningkatan akademik kita, sehingga kita bisa lebih siap menghadapi tantangan era abad 4.0 bahkan 5.0. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba, bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Para peserta yang berbahagia, kami senang sebagai kampus yang pernah dipilih oleh Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang diasuh tahun 2017. Saat itu ada Bu Dr. Endang, Bu Dr. Aida, Dr. Nila, dan termasuk para pimpinan lain yang di UB. Kami juga pernah diajak ketemu rektor saat itu. Dan ini adalah rangkaian kemitraan atau kerjasama yang sudah 3 tahun lalu yang dibangun. Mudah-mudahan ini terus terbangun sehingga tidak hanya kegiatan pekerti ini yang bisa kita sama-sama jalankan dengan kemitraan. Jadi respon antusias peserta ini menunjukkan bahwa UB masih memiliki pilihan di hati Bapak Ibu dosen yang ada dari berbagai ini, dari Aceh, dari Papua, dari Sumatera, Jawa, dan saya kira kita ini sudah menjadi peserta yang meng-Indonesia. Meskipun kami sebagai host yang coba menawarkan kegiatan ini adalah kampus kecil yang ada di daerah tertinggal. Jadi kami senang ada kampus-kampus maju yang terus memberikan afirmasi kemitraan dengan kami. Mudah-mudahan ini tidak hanya dilihat sebagai pelatihan pekerti ini di bulan April ini yang akan berlangsung hari ini sampai 21 Mei itu tidak hanya dilihat sebagai kegiatan untuk menjadi syarat mengikuti sertifikasi, tapi menjadi kebutuhan kita sebagai tenaga pengajar sehingga lebih siap memasuki dunia profesi tenaga pendidik, lebih siap untuk go public, tidak hanya kita unggul di kelas-kelas kemahasiswaan, tapi juga punya keunggulan, keahlian di ranah publik, ya kan, dengan banyak pikiran dan keahlian, keterampilan dan seterusnya. Jadi atas nama Ketua STKIP Taman Siswa Bima menyampaikan selamat mengikuti kegiatan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kami berharap Bapak Homsin nanti akan Dr. Homsin untuk membuka acara ini secara resmi dan peserta bisa lebih antusias untuk mengikuti meskipun kita menggunakan pendekatan jaringan. Demikian sambutan singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, demikian sambutan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Taman Siswa Bima kepada yang terhormat Bapak Dr. Ibnu Khaldun Sudirman MSI disampaikan ucapan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita kembali menyimak bersama sambutan Ketua P2ATP Universitas Brawijaya Malang sekaligus akan memberikan penjelasan tentang pelatihan pekerti. Dalam hal ini, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Chomsin Sulistyo Widodo, SSI, MSI, PhD, dan sesuai dengan permintaan daripada Ketua STKIP Taman Siswa Bima, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Chomsin Sulistyo Widodo, SSI, MSI, PhD, untuk berkenan membuka secara resmi pelatihan pekerti peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional kerjasama Lembaga Penjaminan Mutu STKIP Taman Siswa Bima dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya Malang.
Terima kasih Pak Rizatul. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saya melihat sehat semua. Semoga Bapak Ibu beserta keluarga kita semua tetap sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari pandemi Covid gitu ya. Bapak Ibu, mungkin untuk angkatan ini adalah pelaksanaan pekerti yang paling panjang karena ada 3 minggu kegiatan kelihatannya gitu ya. 3 minggu kegiatan karena kegiatan ini sudah direncanakan bersama beberapa lama yang lalu. Nah, sehingga kegiatan kita untuk pelatihan sebenarnya adalah 2 minggu, tetapi karena masuk di minggu Lebaran, maka di minggu Lebaran Bapak Ibu libur, ya. Tetapi liburan dalam kerangka pembelajaran atau dengan modus daring, Bapak Ibu sebenarnya punya waktu yang lebih dibandingkan dengan kegiatan yang 2 minggu efektif. Bapak Ibu punya waktu untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan mandiri. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share materinya ya. Bentar, saya akan cari dulu. Ya. Baik Bapak Ibu, kegiatan pekerti kita, ya, kegiatan pekerti kita akan kita selesaikan dari tanggal 3 sampai 21. Itu kalau mengikuti kalender. Tapi sebenarnya kegiatan kita hanya 10 hari efektif. Tetapi Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu punya waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan mandiri. Terima kasih pada STKIP Taman Siswa Bima. Jadi saya sempat hadir di acara kegiatan ketika STKIP Bima hadir di lantai 4 gitu ya. Jadi Pak Ketua tadi, Pak Direktur tadi menjelaskan ruangan saya itu ada di lantai 10, jadi saya itu atasannya atasan. Jadi kalau Prof. Setiawan tadi, Ketua LP3M tadi ada di lantai 4 dan pertemuan dengan STKIP Bima banyak dilakukan di lantai 4. Bapak Ibu peserta dalam kegiatan kali ini, ya, dalam kegiatan kali ini, bentar. Mohon Bapak Ibu nanti dibaca gitu. Target dari kegiatan kita adalah kemampuan Bapak Ibu. Saya kira kalau target ini sebenarnya cukup mudah dikerjakan oleh Bapak Ibu, karena saya kok punya insting Bapak Ibu sudah cukup senior dalam merancang sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, pekerti itu adalah bagian terkecil dari kita meningkatkan kompetensi dalam hal didaktif, gitu ya, dalam hal menyampaikan materi kepada mahasiswa. Sehingga target dari pelatihan pekerti adalah Bapak Ibu
bisa merancang sebuah proses pembelajaran ya, dengan menganalisis instruksional, kemudian hingga membuat rancangan pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi. Di samping sebelumnya Bapak Ibu harus bisa menyampaikan materi pembelajaran hingga bisa meningkatkan atau mendapatkan learning outcome yang diinginkan. Nah, pembelajaran yang kita maksudkan di pelatihan pekerti ini adalah pembelajaran yang berbasis learning outcome. Kalau Bapak Ibu dulu, mungkin yang ada yang senior gitu ya, dulu kita mengenal adanya GBPP SAP gitu ya, GBPP SAP sebagai bagian dari penyiapan untuk proses pembelajaran. Sekarang kita punya rencana pembelajaran studi dan basisnya adalah learning outcome. Ya. Kalau dulu kita mengenal tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, maka sebenarnya tujuan instruksional umum tidak melekat hanya di materi tersebut di dalam pembelajaran berbasis learning outcome. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan berdiskusi bagaimana menentukan sebuah aktivitas yang berbasis outcome. Jadi outcome bukan output. Kalau output kita bisa melihat hasilnya hanya dari sisi salah satu yang bisa kita ukur adalah nilai. Tetapi kalau outcome, maka yang bisa kita ukur adalah bagaimana mereka bisa beradaptasi di lingkungan. Satu, bagaimana mereka bisa mengejawantahkan yang kita janjikan kepada mahasiswa tersebut. Ya, misalkan si mahasiswa punya jiwa kewirausahaan, misalkan seperti itu adalah janji dari program studinya, maka di learning outcome mata kuliah itu akan amanah kewirausahaan tadi akan mempunyai sifat untuk bisa mengembangkan kewirausahaan itu akan ditempel di mata kuliah apa saja. Nah, itu nanti bagaimana cara kita mengembangkan seperti itu akan diberikan di pelatihan AA. Jadi kalau pekerti ini adalah salah satu pelatihan yang diberikan sebenarnya adalah kepada dosen-dosen yang junior, ya. Tetapi kalau yang senior anggap saja ini sebagai penyegaran dan bisa memberikan diskusi terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek kendala. Ya. Saya langsung ke materinya. Materi yang akan diberikan dalam kegiatan kita kali ini yaitu yang pertama kita bagi menjadi 4 bagian besar. Jadi materi umum, materi utama, materi tambahan, serta praktek dan tugas mandiri. Total jam pelatihan totalnya ada 89 jam pelatihan. Nah, untuk materi umum itu ada 5. Yang pertama pendidikan sebagai sebuah sistem. Nah, nanti akan diberikan oleh Prof. Setiawan. Kemudian teori belajar dan motivasi, pendidikan karakter di perguruan tinggi, strategi peningkatan kualitas pendidikan, pembelajaran pada orang dewasa. Ini akan diberikan oleh para pemateri dengan kapasitas insya Allah semoga Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dengan pemateri-pemateri tersebut karena beliau-beliaunya itu terlibat aktif. Misalkan nanti teori belajar dan motivasi itu Prof. Suharjono itu adalah salah satu dosen yang mengembangkan pekerti gitu, di Indonesia. Salah satu anggota tim pengembang pekerti. Sehingga Universitas Brawijaya memang sejak 1995 sudah menyelenggarakan kegiatan pekerti AA. Kemudian untuk materi utama ini adalah materi utama untuk
sebagai dasar Bapak Ibu supaya nanti learning outcome-nya tercapai, yaitu bagaimana menyusun sebuah skenario pembelajaran dengan hasil yang maksimal dan bisa merealisasikan learning outcome, gitu ya. Kemudian ada materi tambahan, beberapa materi tambahan memang tidak akan Bapak Ibu peroleh di kegiatan penyelenggara perkerti yang lain, seperti misalnya nanti Bapak Ibu akan memperoleh materi bagaimana konsep pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus. Jadi memang pembelajaran itu adalah inklusif bukan eksklusif yang bisa untuk semuanya, maka di dalam pelatihan pekerti ini kita atau kami yang di UB ikut mensosialisasikan bagaimana pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus. Dan banyak hal yang menarik yang nanti Bapak Ibu bisa diskusikan dengan pematerinya. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan pengembangan e-modul pembelajaran. Jadi bagaimana mengemas sebuah atau mengembangkan sebuah modul pembelajaran, kemudian menjadi dalam bentuk digital, sehingga tanda petik nanti mahasiswa akan lebih tertarik ketika melihat mata kuliah yang Bapak Ibu asuh. Kemudian ada di sana pemanfaatan ICT, jadi dalam pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pelatihan pekerti ini, untuk pemanfaatan ICT kita menggunakan Google Classroom. Ya. Bapak Ibu yang sudah mengembangkan learning management system nanti bisa didiskusikan, gitu ya, bisa didiskusikan. Tapi dalam pelatihan ini kita menggunakan Google Classroom. Bagaimana pemanfaatan Google Classroom, ya, untuk kegiatan kolaboratif, pembelajaran kolaboratif atau partisipatif, nanti silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan pemateri. Nah, materi umum, utama, dan tambahan itu kita akan selesaikan dalam waktu 1 minggu plus 1 hari, setengah hari di minggu kedua. Sedangkan praktek dan tugas mandiri, ya, di sana nanti kita akan masuk ke minggu kedua. Ya, lebih banyak nanti kegiatannya akan dilakukan secara asinkron menggunakan Google Classroom. Jadi silahkan Bapak Ibu mengakses kelas, ya, classroom dari pelatihan pekerti yang angkatan kedua ini. Dan di akhir hari Kamis dan Jumat, Bapak Ibu akan mengikuti micro teaching. Ya. Micro teaching ini adalah salah satu pengembangan model pembelajaran yang nanti Bapak Ibu akan mendemonstrasikan kegiatan mengajar dalam kelas yang kecil. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memainkan semua yang diinginkan di micro teaching tersebut. Nah, waktu 89 jam kemarin telah turun juga tawaran dari Direktorat Kelembagaan, gitu. Dari Direktur Sumber Daya, maaf. Jadi minimal 64 dan 20 dan kita sudah melebihi kegiatan tersebut. Nah, ini adalah pemateri-pemateri kita, itu ada Prof. Latif sudah menjadi pemateri sejak 1997 ya. Jadi cukup pengalaman. Kemudian Prof. Hendrawan, ya, Prof. Hendrawan juga menjadi salah satu tim pengembang kurikulum di Dikbud, gitu ya, Dikti. Kemudian Prof. Suharjono tadi yang menjadi salah satu yang saat ini memberi, ya, ada beberapa orang yang mengembangkan pekerti di Indonesia yang terlibat aktif di kementerian waktu itu Kemendikbud. Kemudian ada Prof. Setiawan, beliaunya adalah Ketua LP3. Kemudian ada Pak Unggul, Pak Wisnu, Pak Aksan, Pak Didi, Pak Bagio,
Pak Slamet Tohari nanti yang akan memberikan materi tentang pengembangan pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, Pak Masud, Pak Rudi, dan saya sendiri gitu ya. Dan nanti ada tambahan materi tadi yang strategi pada pendidikan pada orang dewasa yang akan diberikan oleh Pak Lutfi. Pak Lutfi adalah salah satu tim pengembang kurikulum juga di Kemendikbud. Jadi pemateri-pemateri yang diberikan pada pelatihan kali ini insya Allah kapabel untuk dijadikan sebagai teman diskusi ya dalam 2-3 minggu ini bagi Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan menggunakan link Zoom gitu ya, dan menggunakan Google Classroom dan juga Google Meet jika nanti mungkin ada praktek yang ingin disampaikan oleh pemateri atau praktek oleh peserta gitu ya. Nah, ini adalah dimohon Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir, dan kalau tidak mohon memberi informasi kepada kita nanti karena ada tugas pekerti yang Bapak Ibu nanti bisa lihat ketika membuka classroom gitu ya. Nah, panitia ya di sini akan memberikan informasi bahwa peserta yang dinyatakan lulus memperoleh sertifikat itu, satu, harus menyerahkan biodata peserta, itu wajib. Nah, ya, kalau tidak wajib kita tidak bisa menulis namanya gitu ya. Kemudian 90% kehadiran, jadi kehadiran itu mohon menyerahkan surat izin. Termasuk nanti jika misalkan semoga saja tidak listrik mati gitu ya, baterainya habis gitu. Atau yang habis pulsanya gitu ya. Jadi kuota internetnya habis, ngasih tahu Pak saya beli dulu kuota gitu ya. Kemudian mengikuti pretest dan post-test gitu ya. Kemudian mengikuti micro teaching, menyerahkan semua tugas pemateri, ya, tugas mandiri itu semua, kemudian menyerahkan tugas pekerti. Nah, dari semuanya ini mohon Bapak Ibu terutama bisa berinteraksi dengan kami ya, dan mohon terutama penulisan nama yang nanti akan kita gunakan di sertifikat tidak salah. Karena nanti nama itu akan langsung kita masukkan untuk bisa keluar sertifikat. Jadi mohon jangan salah tulis, ada huruf yang salah, ada gelar yang salah. Kalau gelar depan kasih di depan, gelar belakang tetap di belakang, tidak dikumpulkan di belakang. Jadi semoga dalam kegiatan kali ini kita mendapat rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dilancarkan, gitu ya, dilancarkan hingga kegiatan ini berhasil, dan kita berharap semua peserta dapat menyelesaikan kegiatan pekerti ini. Ya. Dan sekali lagi kami mohon para peserta untuk aktif dalam kegiatan pelatihan. Kenapa? Karena keaktifan Bapak Ibu nanti akan bisa dirasakan juga ketika kita mengajar. Saat ini Bapak Ibu kembali menjadi peserta atau mahasiswa gitulah. Bagaimana Bapak Ibu merespon dosen yang nyaman, dosen yang tidak nyaman, begitulah yang akan dialami oleh mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa juga akan merasakan itu gitu ya, nyaman dan tidak. Nah, sementara dalam 3 minggu ini Bapak Ibu ditakdirkan jadi mahasiswa, ikuti aturan yang sudah disepakati gitu, sehingga nanti kita bisa mengembangkan itu.